Ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa? Nah, Rasulullah memberikan satu sinyal, satu ya kebaikan untuk kita semua, di mana mampukah kita untuk melayani atau melaksanakan apa yang diberitahukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ungkapannya? Kata Rasulullah, khairu baitin, sebaik-baiknya rumah. Fil muslimina, ya, bagi orang muslim, yaitu baitun fihi yatimun. Rumah di dalamnya atau ada anak yatim. Ya, maksudnya dipelihara anak yatim. Yuhsanu ilaih, ya, diperlakukan dengan baik anak yatim tersebut. Jadi kalau kita punya rumah, keluarga, kemudian kita pelihara anak yatim, kemudian anak yatimnya kita perlakukan dengan baik, ya. Kita nggak beda-bedain dengan anak kita. Bahkan kita selalu ya memperhatikan dan ya membimbing dengan sebaik-baiknya, maka itulah termasuk khairu baitin, sebaik-baiknya rumah. Ya. Kira-kira kalau rumah yang baik gimana? Ya. Tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada yang mengatakan rumah itu bercahaya, di mana ketika rumah itu ada anak yatimnya. Ya. Ustaz, gimana anak yatimnya nih nakal-nakal sekarang? Ya. Ya. Nah, tetap emang begitu ujian kita. Oh, banyak orang yang melihara anak yatimnya nakal. Bahkan lebih dari anak kita. Ya, nggak apa-apa itu ujiannya. Ya, ujiannya. Tapi boleh juga kalau memang nggak sanggup kita taruh di rumah, ya di mana ada anak yatim kita santuni, gitu ya. Nggak mesti di rumah. Tapi di rumah lebih baik. Kenapa? Pengawasan kita sendiri. Ya, pengawasan kita sendiri. Karena kita dilihat sama dia. Ya, kan orang tua kan mendidik. Ya, dia kan tiru. Nah, disitulah ya, jadikan rumah tangga kita, rumah kita, ya, rumah yang sebaik-baiknya rumah karena ada anak yatim yang kita perlakukan dengan baik. Ya. Tapi wasyarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilai. Sejelek-jeleknya rumah bagi orang muslim, ya, di mana rumah tersebut terdapat anak yatim, fihi yatimun yusa'u ilaihi, diperlakukan dengan jelek, ya, anak yatimnya. Jadi dia mau melihara anak yatim, tapi anak yatimnya enggak didik dengan benar, diperlakukan dengan kasar, ya, dibedain dengan anaknya sendiri. Ya. Bagaimana mau dikatakan rumah yang baik? Ya, kenapa? Karena bertentangan. Ini yang disebut dengan bertentangan dengan yang awal. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Khairul baitin, sebaik-baiknya. Berarti sejelek-jeleknya ya rumah yang dimana ada anak yatim diperlakukan dengan jelek, dengan kasar, dengan sudah jelek semuanya. Ya. Nah kalau begitu gimana? Ya tentunya rumah tersebut nggak dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau terang? Bagaimana mau ada cahaya? Ya, gelap iya. Gelap. Ya, bisa begitu. Kenapa? Karena nggak berkah. Sebab rumah itu bagian daripada sesuatu yang bisa menyelamatkan kita. Ya, dulu kan pernah ya saya jelasin. Ada 3 hal yang bisa memberikan satu kebaikan untuk kita. Satu rumah, ya, istri, kemudian rumah, ketiga kendaraan. Ya, pokoknya orang dulu banyak yang pakai ini. Ya. Istri bisa membawa kita bagus. Bisa juga membawa kita jelek, kejelekan. Ya,
Tadinya udah jaya sebelum nikah, begitu nikah, ya bukan makin jaya tapi makin ambruk. Kenapa? Karena istrinya. Makanya cari istri yang benar, ya, yang benar. Udah nggak bisa nyimpan uang, ya. Ibaratnya kalau tempat penampungannya tuh bolong, masukin bolong lagi, ya habis terus. Nah, nggak bisa dipercaya, ya. Nah, ini jangan sampai. Jadi istrilah dapat menyebabkan kita juga masuk surga. Makanya ada wazaujatun, ya. Ada satu doa yang mengatakan bahwa ya Allah, Allahumma ja'alna lisanan zakira. Ya Allah, jadikanlah lisanku selalu basah dengan menyebut namamu. Wa qalban syakira, ya, hati yang selalu bersyukur kepadamu. Wa badanan sabira, dan badan yang selalu atau diri kita yang selalu sabar terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Wa zaujatan tu'inuna, ya. Dan seorang istri yang dapat menolong kita. Ya. Artinya dalam kebaikan membawa kita ke surga. Ya. Mungkin ya suaminya lagi enggak ingat itu orang istrinya dalam kebaikan. Wa zaujatan tu'inuna fid dini wad dunya wal akhirah, ya. Jadi menolong kita ketika kita hidup di dunia dan di akhirat. Itu istri yang baik. Nah, makanya di sini jangan sampai, ya, bukan kita makin maju tapi kita makin hancur dengan perkawinan. Kenapa? Karena tadi istri merupakan salah satu hal yang bisa membawa kita dalam kebaikan dan keburukan. Jadi ya, itu doa Rasulullah. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah kendaraan. Apa dulu? Rumah. Maaf, rumah. Rumah juga begitu. Makanya di sini baitun, ya, khairu baitin. Rumah begitu juga. Kalau rumah itu memang membawa rezeki, ya, jadi ada hoki itu rumah, maka cepat aja. Ya, cepat aja. Kita usaha ini berhasil, berhasil. Oh, ternyata ada sisi rumah yang membawa keberkahan. Ya. Orang China itu biasanya perhatiin benar masalah seperti ini. Ya. Makanya kalau bikin rumah tuh lihat sudutnya. Ya. Hong Shui, ya, Hong Shui. Kalau tetangganya Cina tahu deh. Hong Shui. Jadi tahu apa tusuk sate, apa tusuk udang, ya, ada di situ. Nah, jadi dia bisa nangkep rezeki, dari rezeki nangkep tuh nggak keluar lagi. Dulu istilahnya bubu, ya, ada bubu ya. Nah, jadi orang bikin bambu gitu. Jadi ikan yang udah masuk nggak bisa keluar lagi, tuh tinggal taruh aja. Nah, itu begitu. Rezeki udah masuk, udah nggak keluar lagi, cep. Jadi rumah memang mempunyai pengaruh. Makanya kan ada, ya, kata Rasulullah, hiasilah rumahmu dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga ada rumah yang biasa dipakai buat kebaikan tuh ada. Jangan pelit kita, ya, punya rumah nggak pernah dipakai buat tahlilan, nggak pernah buat rapat, nggak pernah dibuat untuk kepentingan-kepentingan lain. Jangan, berikan, ya. Insya Allah rumah itu berkah, ya. Nah, kadang kita mau tahlilan sama orang, tapi rumah kita nggak mau ditahlilin. Jangan, justru berkah. Orang dulu kalau bikin rumah, ya, itu tengahnya besar, depan udah besar tuh, baru pinggirnya kamar-kamar. Kenapa kok besar? Karena yang dipikirin apa? Buat tahlilan, syukuran, maulidan, dibaan, ya. Besar. Dipikir ke situ, itu kebaikan. Termasuk ada juga, ya, seperti itu. Nah, itu rumah. Ya, jadi rumah akan membawa juga kebaikan untuk kita. Sebaliknya, ya, rumah yang jelek yang bikin juga kita pailit, kita jatuh, kita berbuat baik. Kenapa? Berbuat jelek. Kenapa? Karena memang
rumah itulah yang menghantarkan kita tidak menyenangkan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Kendaraan. Ya, kendaraan. Kendaraan pun demikian. Kendaraan akan membawa kita juga kebaikan. Ya. Contoh, ya. Makanya orang-orang dahulu tuh kalau mau beli mobil, mobilnya yang gede. Yang muat untuk ngajak orang pergi kemana? Ziarah. Ya, ngajak orang buat pergi kemana? Tahlilan. Buat ke perayaan-perayaan bareng-bareng supaya dia ngajak orang. Ya. Mobil juga termasuk kalau diajak untuk kebaikan-kebaikan, maka dia juga membawa kebaikan untuk kita, berkah. Ya. Jadi bawa keluarga ya. Saya ingat orang-orang dahulu juga pernah ya kalau motornya udah udah pernah kecelakaan, ya itu cepet-cepet dijual. Kenapa? Dia khawatir nanti nanti akan kecelakaan lagi, terulang. Ya tapi kalau udah motor itu membawa rezeki, ya orang dulu tuh bawa, wah ini motor inilah yang membawa saya yang tadinya nol menjadi punya segalanya. Itu disayang betul. Sampai meskipun dia punya motor banyak, itu nggak dijual-jual itu motor. Ya, dia begitu. Kenapa? Karena dianggap motor itu membawa berkah. Ya. Nah, baik. Inilah rumah pun termasuk demikian. Bagian daripada yang Rasul katakan itu yang kedua. Ya, dari situ nanti akan berangkat untuk Untuk lebih baik lagi. Udah satu, ya dua, tiga, yakin, ya. Pada saat rumah kita memang ada anak yatim. Ya. Kemudian betapa kejinya dan nistanya kalau rumah kita ada anak yatim, ternyata anak yatimnya kita perlakukan dengan jelek. Ya. Nah, untuk menyemangatkan kita menanggung anak yatim, ternyata Rasul sudah membuat statement kepada kita semua, ana wa kafil yatim hakadha fil jannah. Ya. Aku seperti orang yang menanggung anak yatim di surga seperti dua jari. Ya. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Abi Hurairah. Hadis berikutnya. Jadi kita 3 hadis saja ya nanti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ma khallafal insanu ba'dahu salatun. Waladun salihun yad'ulah wa sadaqatun tajri yablughu ajruha.
wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'di. Rawahu Abu Qatadah. Ini yang sering banyak kita dengar ya. Ya, man mata iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ya, ini yang sering kita dengar. Tapi ini ada hadis lain yang menggunakan satu lafaz atau satu kalimat yang menggunakan seperti ini. Khairu ma khallafal insan. Sebaik-baiknya sesuatu ya yang manusia tinggalkan ba'dahu setelah kematiannya salasun, 3. Jadi 3 hal ya yang sebaik-baiknya sesuatu yang ditinggalkan oleh manusia ini 3 hal. Apa aja? Waladun solihun yad'ulah. Waladun solihun, seorang anak solihun yang soleh, yad'ulah, mendoakan untuknya. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang pertama, ya. Yang kedua, wasadaqatun tajri yablughul ajruha. Betul. Ya. Wasadaqatun dan sedekah yang mengalir yablughu ajruha ya sampai ke pahalanya kepadanya. Ya, pahala sedekahnya sampai mengalir. Nah, kalau yang lainnya sedekahun jariyah. Ya. Wa ilmun yuntafa'u bihi min ba'di. Wa ilmun dan ilmu yuntafa'u dapat diambil manfaatnya min ba'di